Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nurul Al-Qadri, berasal dari Universitas Boswa jurusan Psikologi, Prodi Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, tentang menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokratis, dan santun. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang patuh terhadap sosial. Nah, salah satu sikap patuh terhadap sosial yaitu disiplin. Komisi disiplin mahasiswa adalah menegakkan peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan kampus. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua mahasiswa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan, termasuk etika akademik, kode etik, serta norma-norma perilaku yang berlaku di kampus. Dengan menjaga kepatuhan terhadap peraturan ini, Komisi Disiplin Mahasiswa membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan berkembang bagi semua mahasiswa. Penanganan pelanggaran disiplin. Komisi Disiplin Mahasiswa juga memiliki tanggung jawab dalam menangani pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa. Mereka melakukan penyelidikan terhadap laporan penyelenggaraan yang diterima, mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang terkait, dan memberikan sanksi yang sesuai kepada mahasiswa yang terbukti melanggar aturan. Tindakan ini bertujuan untuk memberi efek jerah, memperbaiki perilaku, dan menghindari terjadinya pelanggaran yang serupa di masa depan. Pembinaan etika dan moralitas. Selain menegakkan peraturan, Komisi Disiplin Mahasiswa juga memiliki peran penting dalam membina etika dan moralitas di kalangan mahasiswa. Mereka mengadakan kegiatan, pelatihan, dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai moral, etika akademik, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Komisi Disiplin Mahasiswa berperan sebagai fasilitator dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas dan memiliki kesadaran moral yang baik. Lanjut, menjaga reputasi kampus. Kehadiran Komisi Disiplin Mahasiswa juga berkontribusi dalam menjaga reputasi kampus dengan menangani kasus pelanggaran disiplin secara adil dan transparan. Mereka memastikan bahwa perilaku yang tidak pantas atau melanggar hukum tidak dibiarkan begitu saja. Tindakan tegas terhadap pelanggaran disiplin membantu menjaga integritas kampus dan menciptakan lingkungan akademik yang terhormat dan dihargai oleh masyarakat luas. Selain patuh terhadap peraturan sosial, mahasiswa juga harus patuh terhadap peraturan kampus. Contohnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, dan mampu berpikir kritis, sopan, wajar, simpatik, edukatif, dan bermakna, dan mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tidak terlambat masuk kelas. Lanjut, materi yang kedua yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan atau keterampilan seseorang dalam memahami dirinya. Sebelumnya, yang kita ketahui setiap orang pasti memiliki keterampilan yang berbeda-beda, karena tiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan diri yang berbeda dan juga unik. Kesadaran diri dapat membantu seseorang untuk mengembangkan potensi yang ada dan juga untuk bersikap serta bertindak sesuai keterampilan yang seseorang itu miliki. Menyadari kondisi yang sedang berlangsung. Sesuai dengan pengertian kesadaran diri bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan dalam memahami dirinya, entah itu memahami berupa apa yang ada dalam diri sendiri maupun yang ada di luar. Memahami dengan baik kondisi yang sedang berlangsung ini sangatlah penting, karena fungsinya ketika kita dihadapkan oleh suatu situasi yang menuntut kita untuk bertindak, kita jadi tahu apa penyebab yang melandasi suatu tindakan kita dan bagaimana seharusnya bersikap dengan baik. Seringkali atau bahkan keseharian kita diakomodasi oleh autopilot mode, yaitu di mana kita bergerak atau bertindak tanpa adanya kesadaran diri. Jadi semua apa yang kerjakan kesannya berjalan otomatis dan kita sadar bahwa kita telah melakukan itu. Hal ini yang mengakibatkan kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sehingga ketika ada permasalahan kita jadi tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Untuk melakukan penyadaran diri ini tidak semudah memberikan telapak tangan, karena kita benar-benar harus menyadari apa yang kita rasakan saat ini. Misalnya, ketika kita melakukan presentasi depan kelas, terkadang kita sedang mengaktifkan mode autopilot seperti ya udah, saat ini saya presentasi terus memaparkan, nanti ditanya jawab, saya harus menjawab. Nah, sebaiknya kita harus menyadari juga kondisi kita secara baik, seperti ketika mau maju presentasi dan merasa dada berdebar, tandanya saya gugup. Saya harus melakukan sesuatu agar saya tidak gugup. Nah, seperti itu. Jadi, keberfungsian
kesadaran diri dalam meregulasi emosi atau pengambilan keputusan juga jadi nampak. Lanjut, berkaca diri dan evaluasi. Berkaca diri di sini dimaksudkan dengan mengetahui atau melihat kekuatan dan kelemahan diri untuk dijadikan bahan pengembangan diri. Namun, kadang untuk menjawab itu secara jujur tanpa menghakimi diri sendiri itu bukan perkara mudah. Seperti untuk bilang kelemahan kita adalah malas, kita kadang tidak mau mengakui kalau kita ini malas, tetapi di balik itu ketika kita memiliki keinginan atau niat yang baik untuk berkembang, pasti banyak hal positif yang akan kita dapatkan. Lanjut, berlatih menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik dalam artian mendengarkan dengan penuh perhatian dan fokus. Secara sadar kita akan mendengarkan atau melakukan dialog batin sendiri dengan diri sendiri. Seperti dalam mengerjakan tugas akhir, pasti kita akan merasakan kesulitan. Terus kita merasa kita perlu berdiskusi dengan orang lain atau malah ada teman kita yang datang kita buat curhat. Lanjut, materi ketiga yaitu demokratis. Aktivitas mahasiswa. Agen perubahan untuk demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan pada 1945. Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam sistem pemerintahnya. Itu aktivitas mahasiswa memiliki peran krusial dalam mengawal dan memperjuangkan demokrasi di tanah air. Pemerintahan di Indonesia awalnya diatur dalam sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan. Kini telah mengalami transformasi menjadi sistem pergantian kepresidenan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menetapkan kekuasaan pada rakyat. Meski demikian, Indeks Demokrasi 2021 menunjukkan bahwa Indonesia kini termasuk dalam kategori flawed demokrasi menurut The Economic Intelligence Unit atau AIU. Fenomena ini mengidentifikasikan perubahan makna demokrasi yang kini telah dimanfaatkan untuk kekuasaan daripada sebagai alat perjuangan. Peran demokrasi dalam menegakkan demokrasi sebagai bentuk hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat menjadi instrumen penting dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Para demonstran termasuk aktivitas mahasiswa, menggunakan demokrasi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah. Namun, penting bagi demonstran untuk memahami tujuan dan fungsi dari setiap demokrasi agar aspirasinya dapat diterima oleh pemerintah. Mahasiswa sebagai kunci perubahan. Sejarah mencatat peran mahasiswa sebagai kekuatan kritis dalam perubahan politik. Pada era Orde Lama, aktivitas mahasiswa terlibat dalam demonstrasi besar-besaran yang mengakibatkan perubahan rezim. Peristiwa G30S dan demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998 merupakan puncak perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Demokrasi pasca reformasi. Tantangan dan peran mahasiswa. Meskipun Orde Baru berakhir setelah reformasi 1998, demokrasi Indonesia masih dalam tahap transisi. Aktivitas mahasiswa terus memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak demokrasi. Namun, isu-isu baru seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait usia minimal calon presiden menunjukkan adanya tantangan dan perluasan peran mahasiswa dalam menjaga demokrasi. Menyadarkan pentingnya peran aktivitas mahasiswa. Isu terkini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih rentan terhadap pengaruh politik dan kepentingan elit. Para mahasiswa sebagai agen perubahan harus terus menjadi penjaga dan pengawal demokrasi. Melalui dedikasi, partisipasi, dan upaya mereka, mahasiswa diharapkan dapat memperkuat fondasi demokrasi, menciptakan masyarakat yang inklusif, dan membentuk masa depan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Lanjut, materi yang terakhir yaitu menjadi mahasiswa yang santun. Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari dengan menunjukkan sikap santun. Seseorang dapat dihargai dan disenangi. Berikut adalah beberapa cara menjadi mahasiswa yang santun. Pertama, menyapa dosen dengan ramah, menyapa dosen dengan sopan saat berpapasan di kampus atau di luar kampus, menunjukkan penghormatan dan kesopanan. Sikap ini dapat membangun hubungan yang lebih hangat dan personal dengan dosen. Lanjut, bersikap ramah dan berkomunikasi dengan baik. Bersikap ramah dan berkomunikasi dengan baik adalah salah satu cara menjadi mahasiswa yang beretika. Lanjut, menghormati budaya dan norma.
norma masyarakat. Menghormati budaya dan norma masyarakat merupakan salah satu cara menjadi mahasiswa yang beretika. Lanjut, menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan merupakan salah satu cara menjadi mahasiswa yang beretika. Lanjut, bijak dalam memanfaatkan sumber daya. Bijak dalam memanfaatkan sumber daya merupakan salah satu cara menjadi mahasiswa yang beretika juga. Lanjut, yang terakhir yaitu berpartisipasi di masyarakat dan menghindari sifat apatis. Baik, hanya itu saja penjelasan dari 4 materi yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.